Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, Bapak, Ibu dosen. Uh, Perkenalkan, nama saya Davadia Ulhaq dengan NIM 17056210028. Saat ini saya ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang sudah saya lakukan pada divisi Finance PT Bakri Pipe Industries. Ya, kita langsung mulai saja. Nah, untuk kali ini saya akan membahas beberapa eh, pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan, tempat dan waktu PKL, struktur organisasi, bidang pekerjaan yang saya lakukan pada praktik kerja lapangan, kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala, kesenjangan teori dan praktik, kontribusi praktikan, yang terakhir kesimpulan. Ya, nah, yang pertama adalah profil perusahaan. Ya, jadi selama kegiatan magang atau praktik kerja lapangan, saya melakukan kegiatan PKL di perusahaan PT Bakri Pipe Industries. Nah, PT Bakri Pipe Industries merupakan sebuah pabrik yang memproduksi pipa baja berkualitas tinggi untuk berbagai sektor dan aplikasi, seperti konstruksi, infrastruktur, saluran air, kemudian saluran minyak dan gas bumi, pipa air, dan masih banyak lagi. Nah, pabrik ini berlokasi di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dan untuk produk yang dihasilkan antara lain adalah tiang listrik, pipa espam atau pipa air minum, pipa gas dan minyak bumi, pipa konstruksi, dan lain-lain. Nah, untuk konsumen dari PT Bakri Pipe Industry itu antara lain adalah Pertamina, PLN, PDAM, Utama Karya, Nindya Karya, Adia Karya, Wika, Wijaya Karya, dan Telkom. Nah, jadi perusahaan yang saya tempati pada saat magang adalah perusahaan yang memproduksi pipa baja. Dan ketika mendengar Bakri Pipe, pastinya Bapak Ibu itu sudah mengetahui bahwa perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Bakri and Brothers. Jadi perusahaan Bakri Pipe merupakan anak perusahaan dari Bakri and Brothers. Nah, selanjutnya di sini ada visi misi perusahaan. Visinya menjadi produsen pipa baja terkemuka di wilayah ASEAN. Dan untuk misinya menyediakan produk yang dapat diandalkan dengan harga yang kompetitif dan pengiriman tepat waktu, memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, dukungan dan pengiriman produk yang tepat waktu, memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan memprioritaskan keselamatan karyawan dengan menjaga lingkungan kerja yang aman dan mematuhi protokol keselamatan yang ketat. Nah, kemudian di sini ada struktur organisasi. Jadi, karena saya ditempatkan di divisi finance, maka di sini saya tampilkan hanya struktur divisi atau departemen keuangan. Jadi, departemen keuangan itu dipimpin oleh seorang direksi, yaitu bernama Ibu Siti Garmilah. Kemudian di bawahnya di sini ada senior manager finance atau kepala divisi finance, yaitu Bapak Budi Febrianto. Nah, kemudian untuk saya sendiri itu ditempatkan di dua subdivisi, yaitu di treasury dan collection. Jadi dan untuk mentor saya itu ada dua juga, yaitu supervisor account payable dan supervisor invoicing and billing. Nah, saya bekerja di bawah naungan dari kedua orang ini, yaitu supervisor invoicing and billing dan supervisor account payable. Nah, selanjutnya tempat dan waktu PKL. Jadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa saya ditempatkan di PT Bakri Pipe Industries, dan di sini ada alamat serta tempat detail saya ditempatkan. Alamat perusahaan PT Bakri itu ada di Jalan Pejuang, RT 3 RW 18 Harapan Jaya, Kota Bekasi. Dan untuk nomor teleponnya tertera di layar, emailnya juga sudah ada, dan penempatan PKL pada kemarin yaitu di Departemen Keuangan. Dan untuk waktu pelaksanaan PKL,
Untuk periode pelaksanaan PKL itu mulai dari tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 30 Juni, yaitu 5 bulan. Saya PKL di sana itu 5 bulan, dan untuk waktu pelaksanaan PKL atau hari kerjanya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan untuk jam kerjanya itu dari jam setengah 8 sampai dengan jam setengah 5 atau 16.30. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas bidang kerja atau apa yang saya lakukan selama saya PKL di PT Bakri Pipe Industries. Nah, yang pertama, saya melakukan pembuatan invoice atau faktur untuk customer. Adapun alur pekerjaan yang saya lakukan, yang pertama saya menerima surat perintah pengiriman barang atau biasa disebut dengan surat jalan. Jadi saya menerima surat jalan dari pihak staf logistik. Nah, yang kedua, saya membuka aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi, ERP ini adalah suatu sistem yang biasa digunakan oleh perusahaan manufaktur, dan sistem tersebut merupakan sistem yang terintegrasi antara seluruh divisi perusahaan. Jadi di situ saya bisa menginput beberapa invoice dan bisa mengetahui uh, beberapa informasi perusahaan. Nah, itu ada di ERP. Nah, kemudian saya melakukan login menggunakan nama dan NIP karyawan PT Bakri Pipe Industries. Kemudian saya melakukan input invoice di menu finansial, nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kemudian saya memulai membuat invoice dengan memasukkan data berdasarkan surat jalan yang ada. Kemudian setelah saya sudah melakukan penginputan data, selanjutnya ialah saya nge-print invoice tersebut untuk saya kasihkan ke customer. Nah, jadi ini penjelasan yang lebih lengkapnya. Nah, di sini ini merupakan sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Di sini saya melakukan login, kemudian saya melakukan beberapa aksi ya. Itu saya klik finansial, kemudian account receivable, invoice, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa data yang harus saya isi, ada nomor invoice, tanggal, dan lain-lain. Nah, setelah saya mengisi beberapa data yang ada di sini, kemudian saya isi juga data yang ada di sini, yaitu di menu kelengkapan. Nah, di sini ada catatan invoice, saya isi nomor surat jalannya. Nah, kemudian saya balik lagi ke tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah sesuai dengan surat jalan yang ada, datanya juga sudah sesuai, kemudian jumlah eh, barang yang dibeli oleh customer juga sudah sesuai dengan surat jalan, harganya diketahui, dan totalnya sudah diketahui, kemudian saya bisa melakukan print atau mencetak invoice tersebut jadi bukti fisik gitu. Jadi hard copy seperti itu. Itu alur saya membuat invoice. Nah, selanjutnya mempelajari dan mempraktekkan pembuatan bank garansi. Jadi saya diberikan tugas membuat surat permohonan yang merupakan salah satu lampiran dokumen persyaratan penerbitan bank garansi. Nah, langkah-langkahnya ialah saya menerima internal memo dari divisi procurement. Nah, setelah menerima internal memo tersebut, saya memulai untuk membuat surat permohonan. Nah, di sini ada dokumentasinya. Jadi ini adalah internal memo dari procurement ditujukan kepada divisi keuangan untuk membuat bank garansi. Nah, bank garansi ini adalah jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank. Nah, biasanya dipakai untuk pengadaan suatu proyek. Nah, bank wajib membayar sejumlah uang kepada nasabah atau kepada penerima beneficiary apabila pihak dijamin atau aplikan itu terjadi one prestasi gitu. Nah, ini biasanya saya disuruh untuk membuat surat permohonan. Nah, surat permohonan itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada keterangan jenis bank garansi. Jadi saya seringkali perusahaan ini memakai jenis bank garansi jaminan pelaksanaan atau payment bond.
Nah, jadi di sini ada jenis bank garansi, kemudian nilai bank garansinya berapa, terus, di sini ada jenis pekerjaannya, biasanya itu untuk pengadaan pengadaan tiang baja, terus dokumen pendukung, jangka waktu bank garansinya, jaminannya ini bisa berupa, aset perusahaan ataupun ada fasilitas yang diberikan oleh bank kepada perusahaan PT Bakri Pipe Industries, seperti itu. Dan di sini ada tanda tangan, eee, pihak yang berwenang, yaitu, eee, kepala divisi keuangan dan section head atau kepala subdivisi collection. Nah, sebetulnya, untuk keterangan, data-data ini itu ada di kontrak rinci dan kontrak harga satuan. Namun saya tidak tampilkan di sini karena sifatnya itu, rahasia. Jadi, saya tidak masukkan ke dalam dokumentasi, seperti itu. Ya, selanjutnya melakukan filing dokumen invoice dan collection. Jadi sebagai, mahasiswa yang magang di divisi keuangan tentunya, filing dokumen atau merapikan dokumen itu merupakan suatu kewajiban yang harus saya lakukan gitu. Sehingga di meja kerja saya atau di, eee, ka meja kerja saya bisa rapih, dokumen itu bisa rapih dan bisa dimasukkan ke dalam arsip. Nah, langkah-langkah filing dokumen yang saya lakukan, pertama saya menerima invoice dari mentor. Ya, invoice ini ditujukan kepada customer. Nah, kemudian saya melakukan filing dengan cara mengurutkan, dokumen yang sudah dikasih oleh, mentor saya itu. Nah, urutannya yang pertama, yang paling atas itu ada kwitansi. Nah, ke bawahnya itu ada invoice, dan di bawah invoice itu ada faktur. Setelah faktur yang paling bawah itu ada surat jalan. Nah, setelah itu saya, kasih lagi ke mentor atau saya masukkan ke dalam Outner arsip dan, kemudian Outner tersebut saya masukkan ke dalam, lemari arsip, seperti itu. Jadi saya filing dokumen, itu ada 2. Jadi untuk ke customer dan untuk saya rapihkan dan saya masukkan ke dalam lemari arsip, seperti itu. Nah, di sini dokumentasi, filing dokumen. Nah, jadi seperti yang saya, jelaskan sebelumnya, yang pertama itu ada kwitansi, kemudian di sini ada invoice, nah di bawah invoice ini ada faktur pajak, dan di bawah faktur pajak ada surat jalan. Nah, jadi, saya itu dikasih dokumen oleh, mentor saya itu dalam kondisi seperti ini, masih acak-acakan, kemudian saya rapihkan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu, yang lembaran putih ini saya kasih lagi ke mentor saya untuk nantinya, diberikan oleh customer sebagai hard copy atau bukti fisik gitu bahwa invoice sudah dibuat. Nah, nanti mentor saya akan memberikan invoice tersebut ke customer. Nah, untuk yang lembar yang ijo-ijo ini akan dimasukkan ke dalam Outner. Nah, Outner-nya nanti dimasukkan ke dalam lemari arsip. Nah, sebagai, arsip keuangan gitu, sehingga nanti ketika ada perbedaan, pendapat antara perusahaan saya dengan customer, kita itu perusahaan, bisa menunjukkan lampiran dari, hard copy yang sudah dikirim ke customer gitu. Nah, itu fungsi untuk arsip itu sendiri. Jadi kita sama-sama punya bukti dan bisa dibandingkan gitu jika ada kesalahpahaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, kendala yang saya hadapi, jadi pada awal melaksanakan praktik kerja lapangan, saya merasa agak sulit untuk berkomunikasi dengan karyawan lain. Jadi di sini saya sudah memulai, membahas, kendala yang saya hadapi. Nah, saya itu pas awal masih sulit berkomunikasi dengan karyawan karena di minggu-minggu pertama itu, saya baru, eee, istilahnya melihat situasi kondisi yang ada gitu. Jadi saya memulai, komunikasi dengan
beberapa karyawan itu di, hari ke-3 atau hari ke-4 seperti itu. Nah, setelah itu saya mulai berkenalan dengan mereka dan mulai, berkomunikasi dengan mereka secara intens, seperti itu. Sehingga, ke depannya saya, bisa lancar berkomunikasi dengan mereka. Namun awal-awal saya memang, merasa sulit berkomunikasi karena baru kenal dengan, karyawan finance, seperti itu. Nah, yang kedua, pada saat saya membuat faktur atau tagihan yang sebelumnya itu, praktikan atau saya itu kurang terbiasa dengan sistem perusahaan yang menggunakan enterprise resource planning, sehingga adanya kesalahan input ke dalam sistem. Nah, ini juga menjadi kendala ketika saya baru pertama kali me diberikan tugas untuk menginput data, ke dalam sistem. Karena saya juga selama kuliah eee, belum pernah mencoba sistem tersebut gitu, dan memang tidak ada selama perkuliahan. Sehingga ketika saya eee, mencoba untuk pertama kalinya itu lumayan, sulit untuk, terbiasa seperti itu. Namun lambat laun saya mulai terbiasa dengan sistem ERP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jaringan WiFi yang terkadang tidak stabil mengakibatkan koneksi internet menghilang. Nah, ini juga menjadi kendala karena ketika saya ingin mengirim, email atau mengirim hasil dari pekerjaan yang sudah saya selesaikan. Nah, saya ini terkadang WiFi yang saya pakai, WiFi perusahaan seperti itu, kadang tidak stabil. Akibatnya ketika saya mengirim email, email tersebut tidak sampai kepada orang yang saya tuju. Nah, itu merupakan, kendala yang saya hadapi, ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, seperti itu. Dan ini ada beberapa kendala yang saya hadapi. Oke, selanjutnya, nah, cara mengatasi kendala. Tentunya ketika ada kendala, saya, bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, yang pertama, ketika saya sulit berkomunikasi dengan dengan karyawan finance Bakri Pipe, saya mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan melakukan komunikasi dengan atasan, dengan mentor, dan karyawan divisi finance. Jadi pas minggu awal itu saya mulai melakukan komunikasi dengan mereka hari ke-4 atau hari Kamis lah, hari Kamis Jumat saya mulai berkomunikasi dengan mereka, kemudian saya juga mulai memperkenalkan diri, eee, memperkenalkan diri saya, satu persatu kepada, karyawan, saya siapa, terus, jurusannya apa, kampusnya dari mana, dan, saya di sini, eee bahwa saya menerangkan saya di sini itu ingin melakukan kegiatan magang, seperti itu. Nah, ketika sudah mengenal satu persatu karyawan divisi finance, saya mulai terbiasa dengan mereka dan saya juga mulai bisa membaca, situasi kondisi yang, ada di, lingkungan divisi finance, seperti itu. Nah, yang kedua, jika ada kesalahan input, saya segera melapor ke mentor saya. Jadi ketika ada salah input, eee, data, invoice, atau faktur, saya segera melaporkan ke mentor saya dan mendatangi staf IT untuk menghapus data salah input yang ada di sistem. Jadi saya segera melapor ke mentor dan mendatangi staf IT untuk menghapus data tersebut, supaya data-data tersebut bisa saya perbaiki dan saya bisa isi ulang, seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk masalah WiFi ini, saya mengatasinya dengan menggunakan hotspot HP pribadi untuk melancarkan, proses pengiriman email kepada user. Jadi karena WiFi perusahaan itu terkadang tidak stabil, maka cara mengatasinya adalah menggunakan, hotspot pribadi praktikan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada kesenjangan teori dan praktik selama kuliah. Jadi selama kuliah itu, praktikan tidak atau belum mendapatkan, mmm,
teori terkait dengan bank garansi dan, SKBDN atau surat kredit dokumen dalam negeri. Ternyata setelah saya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di perusahaan, ternyata, pengetahuan terkait perbankan, khususnya bank garansi dan SKBDN itu sangat dibutuhkan. Nah, namun di perkuliahan, untuk bank garansi itu sepertinya saya dapat, namun itu baru dasar-dasarnya aja gitu, nggak membahas lebih dalam mengenai fungsinya apa, kemudian untuk apa bank garansi tersebut, seperti itu. Nah jadi, dalam melaksanakan, praktik kerja lapangan, eee, saya itu lebih mengenal bank garansi itu untuk apa, surat kredit berdokumen dalam negeri itu untuk apa, menjadi pengetahuan, yang, eee, menjadi pengetahuan yang saya miliki selama, eee, kegiatan praktik kerja lapangan. Jadi selama kuliah itu saya belum pengetahuan perbankan itu sangat minim, seperti itu. Namun untuk praktiknya, pengetahuan perbankan itu sangat penting, seperti itu. Ya, selanjutnya ada kontribusi praktikan atau kontribusi saya selama, kegiatan praktik kerja lapangan. Yang pertama, saya pernah, diberikan tanggung jawab untuk merekap harga negosiasi. Jadi, waktu itu, saya diberikan sebuah Excel yang berisi data harga negosiasi antara, PT Bakri Pipe Industry dengan PLN. Nah, di situ ada beberapa, harga, kesepakatan harga dan saya disuruh untuk merekap harga-harga tersebut dan itu membuat, manajer saya atau kepala divisi saya itu terbantu dengan, hasil rekapan yang saya buat. Nah, kemudian yang kedua merekap penjualan distributor. Nah, jadi, saya juga pernah diberikan tanggung jawab untuk merekap, hasil penjualan perusahaan. Jadi saya memberikan informasi berapa banyak piutang yang didapat perusahaan sehingga dari rekapan atau, rangkuman yang saya buat di dalam Excel tersebut, saya bisa, memberikan informasi kepada, eee, supervisor account payable untuk nantinya bisa menjadikan, eee, sumber data untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Karena hutang-hutang perusahaan itu dibayar dari hasil penjualan perusahaan, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kesimpulan. Jadi selama praktikan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan itu mendapatkan banyak wawasan, keterampilan, dan pengalaman baru terkait dunia kerja, khususnya dunia keuangan perusahaan yang kompleks. Karena selama melaksanakan praktik kegiatan, eee, praktik kerja lapangan, praktikan atau saya merasa mendapatkan banyak wawasan terkait dunia keuangan perusahaan. Yang kedua, praktikan belajar untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diberikan. Dan yang ketiga, praktikan juga dapat memahami dan mempraktikkan beberapa mata kuliah yang dipelajari selama masa perkuliahan. Jadi walaupun ada kesenjangan teori dan praktik sebelumnya yang saya bahas, namun tidak, artinya tidak, semua ilmu yang saya dapat di perkuliahan itu sia-sia, enggak. Tapi ada beberapa ilmu keuangan yang saya dapat dari perkuliahan justru sangat berguna selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada dokumentasi, beberapa dokumentasi, itu di sini ada ruang kerja praktikan. Jadi saya selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan itu di ruangan ini ya, ruangan kerja dan ini adalah, kepala divisi keuangan PT Bakri Pipe Industries atau senior manager divisi finance dan, di sini praktikan juga foto bersama oleh karyawan divisi finance.
Ya, demikian, presentasi laporan praktik kerja lapangan, saya apabila ada pertanyaan ataupun, kritik dan saran bisa disampaikan melalui, email saya davaakmil123@gmail.com dan, demikian presentasi laporan praktik kerja lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas, antusiasnya Bapak Ibu dosen, terima kasih, demikian.